Makasih untuk udah join di acara kita. Ini event kita yang ketujuh ya. Judulnya kali ini Kotlin for Everyone. Nah, hari ini kita kedatangan speaker Mas Fadila Ramadhani. Dia adalah seorang Android engineer dari video. Asalnya dari Samarinda ya Mas ya. Nanti boleh di-share lebih banyak dan kita kenalan lebih banyak. Terus di sini kita juga dapat support dari brand namanya Muzhide Solusi Digital. Nah, ini nanti kayaknya namanya nggak asing ini dari namanya. Ya, nanti bisa bantu juga saya jelaskan ini apa dan ya tujuannya untuk apa. Oke. Sebelum kita mulai nanti di sini saya udah buat dua link. Yang pertama itu link untuk YouTube dari Balikpapan Dev. Di sini nanti buat teman-teman yang ketinggalan event-event kita sebelumnya, insya Allah akan kita upload semua di sana ya recordingnya. Jadi bisa dicek dan di-subscribe buat nonton yang event-event sebelumnya ya yang ketinggalan gitu. Dan juga kalau mau lihat recording kita yang hari ini juga nanti insya Allah akan di-upload di sana. Terus untuk pertanyaan silakan nanti di-input di dalam link Slido yang sudah ada di sana, ada di pin message dan akan saya share lagi selanjutnya selama event berlangsung. Silakan diisi dan juga vote atau vote pertanyaan-pertanyaan yang relate sama kalian. Jadi nanti kita akan bacakan pertanyaan mulai dari yang paling banyak di vote ya, dari paling atas. Nanti dia akan move sendiri. Dan juga ada polling, tolong diisi buat kita nanti ngelihat persebaran teman-teman ini untuk penggunaan teknologi mobile ini udah sejauh mana gitu. Mungkin itu aja opening dari saya. Waktu dan tempat saya balikan ke Mas Fadila Mose. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya, Mas Heru. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal rekan-rekan semua. Mohon izin untuk saya take over share screen-nya. Baik, mungkin kenalan dulu. Nama saya Fadila. Saat ini sebagai Android Engineer, ya tadi sebagai disebutkan sama Mas Heru di video. Lalu tadi juga ada sponsor Mosaic Solusi Digital, jadi itu adalah sebuah badan usaha yang menyediakan jasa konsultan IT ya. Jadi ketika ada perusahaan yang membutuhkan untuk kebutuhan IT bisa menghubungi kontak yang nanti akan disediakan ya. Oke. Baik, mungkin langsung saja kepada topik malam hari ini. Jadi sesuai dengan judulnya, Kotlin for Everyone, The Practical Case for Compose Multi-Platform. Baik, saya coba next. Baik, mungkin sebelum kita mulai kita masuk dulu dengan case seperti ini. Mungkin pernah nggak dari teman-teman semua gitu ya, ada satu bug dari semua fitur. Jadi misal gini, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan yang mengembangkan produk atau mungkin aplikasi internal atau apapun itulah ya aplikasinya, yang mana ada beberapa platform gitu. Jadi ada platform, misal katakanlah ada platform web, platform mobile ada Android, ada iOS, semua fiturnya sama. Tapi ada satu bug yang spesifik di platform tertentu. Di platform iOS contoh misal, atau platform Android doang bugnya kejadian gitu. Terus atau misal kejadiannya hanya di platform web gitu. Kenapa gitu bisa terjadi gitu ya? Kan biasanya bisa terjadi seperti itu kan ya. Itu familiar di kita. Dan selama ini ini kita bahas terkait platform pada aplikasi ya. Maksudnya ketika kita mau buat sebuah aplikasi kan biasanya kita selalu dipaksa untuk memilih sesuatu gitu ya. Nanti yang terkait ini nanti kita akan bahas ya. Yang terkait ini. Ya kita pindah dulu sedikit gitu. Jadi kita selama ini ketika mau buat aplikasi, kita selalu dipaksa untuk memilih antara salah satu. Spesifiknya mobile ya. Ketika kita mau buat sebuah aplikasi mobile, either kita pilih yang sebelah kiri, right ones, yaitu dengan istilah-istilahnya WORA lah ya. Right ones, run anywhere gitu ya. Yang istilah lebih kerennya dengan multi platform. Yang intinya adalah kita menulis satu kode, kita bisa jalankan aplikasi tersebut di berbagai platform gitu.
Contoh misalnya teknologi yang saat ini ada Flutter, ada React Native dan sebagainya gitu ya. Lalu juga ada opsi selanjutnya, yaitu kita menulis di native, kita menulis masing-masing platform atau istilah kerennya native apps ya. Kita menulis kode untuk Android itu sendiri, kita menulis kode untuk iOS itu sendiri, kita menulis dengan web itu native-nya sendiri gitu, bisa baik dari JavaScript dan sebagainya. Nah, selama ini kita selalu dipaksa untuk memilih antara salah satu gitu. Mau multi platform atau mau native. Sebenarnya dari kedua opsi ini nggak ada yang salah. Cuman mereka ada trade off-nya masing-masing. Oke, lanjut dulu. Bagaimana jika teman-teman semua itu nggak perlu milih antara kedua pilihan tadi? Terus gimana? Baik, jadi ada yang namanya kompos multiplatform. Kita pahami sedikit dulu tentang kompos multiplatform gitu. Jadi kita bahas dulu sedikit mengapa kompos multiplatform itu bisa menjadi jawaban tengah antara dua opsi tadi. Kenapa sih kita nggak perlu milih antara yang full native atau yang full multiplatform? Jadi di kompos multiplatform itu kita bisa membagikan atau apa istilahnya ya, abstraction atau membagi kode yang sama ke beberapa platform. Nah, ya mungkin istilahnya multiplatform, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Jadi kompos multiplatform itu bisa memberikan kita apa ya, ability untuk yang dibagikan itu apanya gitu. Apakah kita mau share itu adalah UI-nya atau bisnis logiknya ke semua platform. Jadi tidak seperti multi platform yang kita hanya punya satu code base, ya udah satu code base ini kita di maintain, kita bisa run di semua aplikasi, bisa jalan di semua platform maksudnya. Tapi kalau di kompos multi platform itu sedikit berbeda filosofi atau paradigmanya, di mana kita bisa memilih antara kita mau yang kita share apanya nih, kita mau nge-share bisnis logiknya atau kita mau share UI-nya atau mau kita share semuanya. Jadi kita ada pilihan di sana, kita mau sesuai dengan kebutuhannya kita gitu. Itu multi platform. Contoh misal kita punya sebuah aplikasi, ada beberapa platform gitu. Ada Android, ada iOS, ada web mobile, web desktop dan sebagainya, ada TV juga misalnya. Kita mau punya sebuah behavior atau bisnis logic yang sama, tapi kita memang punya masing-masing aplikasi written in native gitu misal. Kita mau kayaknya ini duplikasinya banyak banget di antara smart platform gitu. Biar nggak duplikasi apa kita taruh semua itu di kompos multiplatform gitu, di KMP. Itu bisa gitu. Dan misal kita punya satu fitur yang UI-nya pengen kita buat multiplatform, itu juga bisa. Itu kompos multiplatform. Terus apa yang bukan kompos multiplatform? Kompos multiplatform itu bukan Flutter fork, dalam artian bukan kayak ini Flutter kita forking, kita buat lagi namanya kompos multiplatform, kita ikutin semua ekosistemnya dan sebagainya. Itu beda. Jadi dari sisi paradigma, dari sisi filosofinya berbeda, sangat jauh berbeda dengan aplikasi multiplatform. Lalu juga bukan Quora ya, yang bisa kita kenal Quora, Write Once Runs Anywhere. Jadi memang dari sisi filosofi atau tujuannya itu memang untuk itu tadi menyediakan opsi atau pilihan untuk kita gitu. Jadi nggak satu kode terus kita bisa seperti itu, tapi kan kita ada beberapa trade off yang kita korbankan di sana gitu ya. Terus juga ini bukan sebuah tidak lagi eksperimental ya, itu sudah apa istilahnya, sudah production ready dan juga sudah banyak aplikasi yang menggunakannya, dan juga bukan untuk menggantikan aplikasi native. Jadi misalnya kita membahas multi platform, kan biasanya yang terbayang di kita adalah ya ini menggantikan native gitu, juga bukan lagi native gitu. Juga bukan gitu. Ketika memang kita saat ini banyak menggunakan aplikasi native gitu ya, dalam artian kita punya aplikasi Android, iOS, web, semua ditulis dengan tech stack yang native. Ketika kita introduce ini, itu tidak menggantikan posisi native aplikasinya.
Jadi aplikasinya juga tetap bisa menjadi native apps gitu. Itu sedikit terkait Compose multi-platform. Jadi terus gimana cara achieve itu gitu. Jadi ada satu code base yang memang bisa di-share ke beberapa target. Jadi gini, sebelum ada sedikit cerita ya, sebelum ada Compose multi-platform, dulu kita bisa achieve hal yang sama dengan cara share business logic dengan menggunakan bahasa yang low level ya, yaitu seperti C, C++, terus kita pakai bridging, misal kita mau ke Android kita pakai GNI dan sebagainya, kita mau ke web, mau ke iOS gitu. Nah sekarang dan dengan konsep yang sama gitu ya, itu kita bisa lakukan dengan high level language, yaitu dengan Kotlin gitu. Jadi satu code base, kodenya, business logicnya di sana gitu ya, tapi di share. Jadi Android native bisa pakai, web native bisa pakai, iOS native bisa pakai, desktop native bisa pakai gitu. Terus ketika kita mau ada platform spesifik code, itu possible karena memang yang di share tadi hanya kode-kode tertentu gitu ya. Jadi nggak semua kode juga itu kita share gitu. Misal ada beberapa kode yang spesifik di native app masing-masing gitu. Itu juga tetap possible gitu. Jadi apa yang sama itu kita share, apa yang berbeda itu berada di masing-masing platform gitu. Jadi nggak semuanya itu jadi satu code base, ya sudah mau Android, mau web, mau iOS, mau desktop itu pakai code base yang sama, ya juga nggak gitu. Tetap menyediakan opsi untuk kalau mau pakai native code ya silahkan gitu. Tapi kalau misalnya ada behavior atau code yang mau di-share antar platform itu possible juga, itu juga ada gitu. Seperti itu. Terus statusnya bagaimana? Kan mungkin banyak yang mengira bahwa Compose multi-platform baru, benar. Jadi Compose multi-platform itu tergolong baru ya dibandingkan dengan teks as of today gitu ya. Statusnya hampir semua platform itu sudah stable kecuali pada web, spesifik pada UI sharing. Jadi ada dua ya, kita perlu pisahkan, ada UI sharing sama logic sharing. Nanti kita bahas detailnya bagaimana logic sharing, bagaimana UI sharing, prosesnya gimana, terus bagaimana per masing-masing platform bisa adapt dari kode Kotlin tadi gitu ya. Nanti kita bahas. Tapi dari sini kita dapat teman-teman dapat bayangan bahwa statusnya most platform itu sudah stable. Maksudnya production ready, kita bisa pakai untuk aplikasi kita yang beneran digunakan oleh user saat ini tanpa khawatir ada isu-isu yang major gitu ya, atau ada perubahan yang tiba-tiba besar gitu, breaking changes yang akhirnya mengubah semuanya gitu. Ya cuman untuk web memang terkait UI sharing itu masih beta gitu. Lanjut, terus bagaimana terkait memulai, bagaimana sih kodenya, sintaksisnya dan sebagainya. Jadi untuk dari sisi kodenya sendiri spesifik pada UI-nya ya, kalau kita bicara logic ya tinggal sintaksisnya doang ya. Kalau misalnya kita bicara terkait gimana kita mau mulai atau bagaimana teman-teman mau memulai pakai Compose multi-platform. Kalau teman-teman sudah pada pernah nyentuh Swift UI, native iOS, atau mungkin pernah nyentuh native web ya, mungkin pakai JavaScript, pakai framework React gitu ya, pasti teman-teman sudah familiar dengan konsep declarative UI ya. Kita tulis UI-nya di sana berdasarkan dan state-nya juga di sana. Jadi kita render UI berdasarkan data ya gitu kan. Dan didukung dengan reactive state gitu. Jadi kalau teman-teman sebelumnya buat UI seperti ini gitu ya, kayak misal kita buat sebuah komponen di satu function, state-nya di sana, lalu juga datanya UI-nya berubah berdasarkan state dari data driven gitu ya, dari UI-nya berubah berdasarkan data gitu. Ya itu udah familiar banget gitu. Yang berbeda hanya sintaksisnya doang gitu. Kalau lihat teman-teman di sini, contoh misal kita mau buat UI terkait counter gitu ya. Ada button sama teks yang dimunculin. Ya udah, kita ketika buttonnya diklik, state-nya kita ubah gitu ya. Lalu dari state tersebut juga kita read, kita tampilin di situ. Begitu pula dengan di composable di JT Compose gitu. Jadi kita buat satu function juga, kita buat nama komponennya apa, ya udah UI-nya di sana ada, state-nya juga ada gitu.
Nah, ketika misalnya state-nya berubah ya tinggal ditambah-tambah. Ketika untuk mau ditampilin ya udah tinggal ditampilin aja gitu. Nanti UI-nya akan berubah accordingly gitu, berdasarkan dari perubahan state tersebut. Sesimpel itu. Jadi dari segi konsep sama-sama menggunakan declarative UI. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ya, penasaran gitu dengan teman-teman semua gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang maintain code atau dari timnya teman-teman gitu ya, ada yang maintain beberapa code base nggak untuk satu fitur yang sama dengan platform yang berbeda. Mungkin satu fitur gitu, ada di Android, ada di iOS, ada di web gitu. Dan itu code base-nya beda-beda. Atau timnya teman-teman gitu. Mungkin kalau memang ada boleh mungkin thumbs up aja gitu ya. Mungkin emoji thumbs up. Oke, thank you. Thank you teman-teman. Lanjut. Terus kalau gitu kapan CMP itu atau Compose Multiplatform itu make sense untuk kita pakai ya. Jadi sweet spot-nya atau greenfield-nya ketika memang new project. Pastinya new project. Terus juga engineers-nya ada beberapa orang gitu. Terus misal dan targetnya nggak cuma satu platform pastinya. Karena kalau misalnya kita cuma satu platform ya untuk apa gitu. Katakanlah misal kita cuma mau pakai Android gitu. Ya cuma nice to have aja tapi tidak ada esensinya gitu. Maksudnya tidak ada kegunaannya yang lebih dari sana gitu. Terus misal teman-teman atau timnya itu udah paham dengan Kotlin atau biasa menggunakan Kotlin atau sudah terbiasa dengan framework-framework yang modern seperti React dan sebagainya yang sudah menggunakan declarative UI. Terus juga yang tidak harus digunakan adalah atau brownfield native first itu ketika memang teman-teman ini maksudnya bisa digunakan tapi proceed carefully gitu ya. Jadi ketika misal memang rekan-rekan aplikasinya itu adalah memang native first. Jadi jangan juga langsung kita langsung migrasi ke Compose multiplatform, semua UI kita share gitu. Semua aplikasi kita replace pakai Compose multiplatform. Itu enggak juga gitu. Memang langkah terbaiknya adalah ya kita coba menggunakan atau kita coba deduplikasi kode-kode atau logik-logik yang sama menjadi satu logik di Kotlin gitu. Dan kita share tadi yang logik-logik yang berbeda-beda atau logik yang sama di masing-masing platform itu kita merge jadi satu di Compose multiplatform baru kita share di sana tanpa mengubah UI yang saat ini ada gitu. Dan juga dari sisi migrasinya kalau misal kita mau tiba-tiba migrasi semua harus Compose multiplatform UI dan logiknya ya itu juga nggak make sense gitu karena dari sisi effortnya juga dan waktunya juga nggak sesuai gitu ya. Dan mungkin ketika memang nantinya ada kebutuhan UI-nya kita bisa share ya itu bisa. Jadi mau spesifik screen A jadi misal semua UI-nya native lalu ada fitur baru yang kayaknya fitur ini UI-nya bisa kita share semua platform, spesifik screen itu doang. Ya itu bisa, itu nanti gitu ketika memang sudah dirasa make sense dan sudah dirasa butuh gitu ya di sana. Baik, mungkin kalau misalnya teman-teman sudah di Flutter atau React Native dan sudah aplikasi berjalan itu tidak worth it untuk switching ke CMP untuk saat ini. Kenapa ya? Karena aplikasi sudah jalan ya, dan tidak bisa dari CMP sendiri memang tidak dan dari kode Flutter atau React Native itu ya tidak disupport oleh CMP untuk tadi ya shared logic di sana karena memang dari sisi approach-nya sendiri atau dari filosofinya sendiri untuk Flutter kan memang one code base untuk semua platform ya. Jadi memang satu code base yang untuk di sana gitu. Kecuali memang native ya. Native dari si CMP itu memang menyediakan kode-kode yang bisa di-share. Nanti kita bahas detail untuk bagaimana sih sisi kode Kotlin-nya nanti diproses oleh si masing-masing platform atau masing-masing native app ya. Tapi intinya kalau teman-teman sudah ada aplikasi yang berjalan, ditulis dengan React Native atau Flutter itu belum worth it untuk switching.
begitu. Jadi atau misalnya kecuali memang sudah kena performance limit, ya mungkin less likely bakal happen untuk Flutter atau React Native, karena memang dari sisi platformnya juga pasti akan terus improvement gitu ya untuk sisi performance. Kecuali memang benar-benar mau switching ke native, beneran switching ke native nih gitu, native app, baru ya bisa dikonsider untuk menggunakan CMP dari sisi sharing logiknya dulu, mungkin nggak langsung share QI-nya gitu. Baik, mungkin mau cerita gitu ya. Kembali ke case yang pertama tadi, ketika ada satu fitur, ada fitur yang ada di semua platform. Jadi ada beberapa platform ya, tadi ada Android, iOS, web, dan TV misal. Ada satu semua platform tersebut memiliki satu fitur yang sama. Tapi kenapa ada satu platform yang kok berbeda sih gitu? Kok beda sih? Kok ada bug sih gitu? Nah, sedangkan yang lain enggak gitu. Jadi dari sisi requirement ya mungkin bisa jadi isu dari produk juga. Tapi dari sisi engineer kan kita bisa mengatasinya gitu. Jadi gini, dari satu fitur kan ada requirement ya biasanya. Oke, dari requirement tersebut dari sisi engineer yang mentranslatekan itu ke code. Dan pemahaman engineer itu bisa jadi berbeda antar platform. Oke, developer Android memahami, contoh misal di sini ya, kalau saya sebagai satu case gitu ya, Mark video as watch. Ini dari sisi tracking gitu. Misal kita bahas kayak modelan YouTube lah ya. YouTube kita nonton gitu ya. Oke, tandai video ini telah ditonton. Oke, Android logiknya adalah ketika usernya udah nonton selama 30 detik. Oh, iOS buat definisi sendiri, 50% videonya baru sudah ditonton, baru ditandai sebagai tertonton gitu. Sedangkan web logiknya, oh setiap kali ada nonton, terlepas dari berapa detik yang ditonton, ya udah ditandai sebagai ditonton gitu. Lalu TV juga gitu, TV beda lagi, dia mentranslatekannya ketika ada autoplay, ketika kontennya lagi di, contoh misalnya kita lagi di buka YouTube ya, kita lagi di homepage-nya, itu kan ada autoplay ya, udah mulai duluan gitu, itu udah ditandai sebagai watch gitu, meskipun belum diklik videonya gitu. Nah ini kan bisa jadi berbeda-beda antar platform ya. Nah sebenarnya itu kan sebenarnya dari sisi behaviornya ya. Nah ketika kita masih menggunakan logik yang berada di masing-masing platform, ini bisa sangat terjadi kan. Tetapi ketika kita sudah pindah logiknya itu semua menjadi di satu tempat, satu logik yang sama digunakan oleh 4 platform yang berbeda. Ketika kode tersebut bermasalah, pasti semua notice. Tapi ketika memang itu semua benar, ketika itu benar ya pasti semuanya pasti tidak ada masalah. Tidak ada lagi, oh Android beda, di iOS beda. Oh web beda, tapi di mobile beda juga gitu. Jadi source of truth-nya di satu tempat yang sama untuk bisnis logiknya gitu. Begitu. Jadi yang mau jadi ada case juga gini. Jadi pernah ada ini sedikit cerita ya. Jadi pernah ada satu case di mana itu tadi satu fitur nggak jalan di satu aplikasi gitu. Nah ketika kita pindah ke KMP, logiknya semua kita pindah ke KMP atau CMP, itu nggak kejadian lagi gitu. Jadi ketika yang dulunya si platform A mendeskripsikan ini menjadi sesuatu hal behavior yang seperti apa, itu sudah tidak lagi terjadi, dan semua itu terjadi di awal. Jadi ketika oke, kita buat logiknya di Compose multiplatform, otomatis semua platform review. Oke, Android ACC gitu, iOS sudah oke gitu, web juga udah oke, tapi ternyata TV, ini kayaknya nggak jalan deh di TV gitu. Ternyata udah dari awal udah ketahuan kan, maksudnya akhirnya semua orang on the same page gitu, semua orang berada di dalam pemikiran yang sama bahwa maksudnya menangkap dari requirement ini itu yang dimau seperti ini gitu. Tapi ketika misal semua udah agree gitu, tapi ternyata TV bilang, ini kayaknya kayak gini, akhirnya bisa terjadi diskusi lagi di sana kan. Akhirnya ternyata benar gitu. TV yang tadinya sendirian ini bilang bahwa ini itu gini, akhirnya konfirmasi lagi, diskusi terjadi dan sebagainya, akhirnya akhirnya kodenya diubah, akhirnya semua platform on the same page.
Itu yang sebenarnya kan jarang terjadi gitu ya. Ketika kita masing-masing aplikasi written in native gitu. Mungkin kita di awal oke, ketika kita bahas requirement di awal semua oke, kita kayak oke, pasti nanti hasilnya begini 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 gitu di awal. Padahal pada saat aktual ngoding gitu ya, aktual di code-nya bisa jadi ada yang berbeda. Meskipun itu slightly different gitu ya, cuman sedikit banget perbedaannya, tapi itu juga bisa jadi sesuatu hal yang berimpact ketika produknya digunakan secara massif. Mungkin usernya jutaan gitu, usernya itu pasti ada aja edge case yang terjadi gitu ya. Yang akhirnya platform A begini kok platform B begini gitu ya. Akhirnya case-case tersebut terjadi. Oke, mungkin saya coba demoin sedikit ya terkait gimana sih apa aja sih yang kita kalau misalnya logic sharing itu seperti apa, ditaruhnya di mana gitu. Mungkin sedikit gambaran ya saya coba demokan ke dalam dengan satu aplikasi demo. Jadi aplikasi terkait currency yang mungkin sekarang lagi menarik terkait topiknya ya, terkait currency juga. Mungkin terlepas dari sana memang sebagai demo aja gitu terkait currency. Simpelnya nanti ada satu logic. Di sini saya coba taruh di sebuah kelas V model. Jadi ada satu kelas V model, dia semua logic itu di sana. Dan masing-masing aplikasi itu render UI native-nya itu masing-masing. Jadi ada Android, ada iOS, ada web. Nanti kita coba. Jadi semua platform pakai satu logic yang sama. Jadi baik dari stage-nya udah diurusin sama si shared logic ini, atau istilahnya controller atau presenter ya, levelingnya sudah presentation lah intinya di sini. Jadi dia yang handle gitu state-nya, dia nge-fetch API dan sebagainya, API call itu udah di-handle sama dia. Jadi setiap app hanya ngurusin UI-nya doang. Nanti kita coba demoin. Dan dan juga ada satu screen yang share-nya itu UI dan logiknya gitu. Jadi ada dua, ada yang logiknya doang di share dan UI-nya masih native, dan ada juga yang screen-nya juga itu di share. Mungkin saya coba share screen sedikit. Oke, udah kelihatan ya. Baik, ini saya coba onboard dulu. Jadi ini ada dari sisi jadi dari struktur project, ini quick aja ya, dari struktur project mungkin ini ada satu folder untuk aplikasi Android-nya kita, aplikasi iOS-nya kita, di sini juga ada folder app-nya, web-nya kita gitu, project web. Dan ini ada folder atau modul ya istilahnya ya, modul untuk shared UI-nya, dan ini ada modul untuk shared logic-nya. Yang mana dari dua modul ini itu dikonsum oleh masing-masing platform. Contoh di sini, ini sebagai simple aja ya, simpelnya saya taruh di folder yang sama gitu ya, jadi bisa simply langsung akses ke foldernya. Tapi bisa juga nantinya dari shared logic dan shared UI ini dipublish menjadi satu library yang dikonsum oleh masing-masing platform. Jadi web app itu repository sendiri, nge-consume library shared logic dan shared UI. Dan iOS app dan Android app pun begitu gitu, karena beda, biasanya kan di big project kita beda-beda repo gitu ya kan per masing-masing platform. Ini for the sake of simplicity aja gitu ya, saya jadikan satu. Ini saya coba onboard dulu sedikit. Di sini ada beberapa, di sini saya coba buat satu data class atau data model ya, satu currency, yang mana nantinya semua platform on the same page-nya terkait currency itu. Definisinya apa aja sih? Ada code, ada name, ada rate. Di sini juga ada mungkin kelas-kelas yang akan di-share ya terkait untuk API, fetching API gitu ya di sini. Lalu juga ada vModel. Nah, sampai di sini itu yang di-share. Jadi vModel ini udah level presentation, dan yang udah mengurusin juga terkait state-nya. Jadi dari sisi UI cuma tinggal consume state yang sama dan interact dengan si vModel atau controller atau presenter ini gitu ya. Oke, jadi ini logic atau class yang di-share. Di sini ada dari sisi function-nya atau dari sisi interface-nya itu ada beberapa metode yang bisa diakses oleh nanti UI native-nya, baik dari web, Android maupun iOS.
Itu ada metode atau function load currency, lalu juga ada set amount dan beberapa metode yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan si logic ini gitu. Nantinya si currency fee model ini digunakan per masing-masing platform. Mungkin kita coba buka dari sisi Android dulu. Dari sisi Android itu ada satu UI di sini, UI biasa. Dia mengkonsum si fee model ini. Nah, ini fee modelnya. Currency fee model dia langsung akses aja gitu. Karena memang sesama Kotlin ya. Simple gitu. Dia bisa interact dengan dia bisa berinteraksi dengan si fee model ini gitu. Kita coba juga buka di web app. Di sini kita coba ada namanya currency converter TSX atau TypeScript. Di sini kita bisa lihat ya, dia langsung import currency, yaitu data kelasnya tadi, ada convert method yang digunakan dari si model, ada juga fetch currency dari shared logic. Shared logic ini apa? Jadi sebagai gambaran nantinya dari shared logic dan shared UI ini itu akan dikompil menjadi ibaratnya itu istilah sebagai satu library yang bisa dikonsum oleh masing-masing platform. Contoh, misal di Android. Android itu format library-nya seperti apa? Kalau kita tahu kan di Android itu akan dikompil menjadi jar ya. Jar, nanti ada formnya dan sebagainya gitu untuk dikonsum untuk kebutuhan dari native Android. Begitu pula di iOS. Di iOS akan di-convert, dikompil menjadi sebuah file Xc framework yang akan bisa dikonsum oleh native iOS baik dari Objective-C ataupun Swift. Nah, begitu pula di web. Di web akan dikompil menjadi sebuah library yang bisa dipakai oleh bahasa yang digunakan gitu. Contohnya di sini misalnya TypeScript ya. Di sini kita bisa lihat langsung diimport ya, shared logic namanya. Dan ini nanti hanya naming example aja bisa diganti. Kita bisa langsung pakai nih currency, convert amount, fetch currency dan sebagainya. Kalau kita bisa lihat dari sisi UI-nya, sesimpel mungkin ada beberapa state-state yang spesifik UI atau platform, dan ini juga bisa di-set untuk ke CV model tadi gitu. Gitu, ini sebagai contoh aja gitu, dia langsung fetch currency, yang mana metodenya itu udah dibuatin sama, katakanlah misal ada satu platform lain gitu, si Android udah buatin duluan gitu, dari level data layer, domain layer, sampai presentation layer itu udah dibuatin. Jadi ketika memang si tim misal tim web gitu ya, itu lagi mau ngerjain fiturnya, udah tinggal pakai doang gitu, sesimpel buat UI-nya, udah tinggal pakai semua metode yang sudah disepakati bersama gitu, udah tinggal buat UI-nya, udah tinggal pakai gitu. Fetch datanya udah disepakati, state-nya seperti apa udah disepakati gitu, udah tinggal pakai doang gitu. Kalau kita lihat di sini dia yang dipakai adalah fetch currency ya, walaupun sebenarnya kalau mau dipakai lebih dalam tadi udah disediakan sama fee model ya, misal mau set amount, set foreign currency dan sebagainya gitu. Jadi logiknya sudah ditaruh di sana. Jadi sesimpel dari sisi state juga bisa langsung dipakai ya, dikonsum gitu. Gitu. Ini kita coba tes. Ini sudah saya run gitu ya di Android. Contoh misal tadi dari sisi V modelnya dia ada load currency. Jadi di awal di awal set amount, dia bisa ngeset amount-nya berapa, lalu dia bisa ngeset load currency. Contoh misalnya di sini saya set 1 ya, dia bakal nge-fetch ke API. Kalau kita lihat di sini nge-fetch currency, ini kode yang di-share ya antara semua platform. Simple, dia bakal nge-hit API ke API exchange rate api.com, nanti nge-hit untuk dapetin respon dan sebagainya ya. Intinya di sana dapetin respon dari API, nah nanti di-render di UI-nya masing-masing gitu. Set currency udah muncul nih gitu 10 gitu. Sorry, ketika kita ubah 10 ya 10 gitu, akan berubah gitu. Begitu pula dari sisi web gitu ya. Saya coba share ke web, ini hasil runningnya. Oh sorry, share-nya saya coba share entire screen aja lah ya. Oke. Nah, ini salah satu contohnya. Hasilnya kan tadi beneran TypeScript ya. Saya tadi coba pakai framework React ya. Pakai React dan ini UI-nya native gitu. UI-nya native. Dan kalau kita lihat dia beneran nge-hit API yang tadi loh gitu.
Dia benar-benar pakai si Kotlin Code untuk ngurusin semua logik-logiknya gitu. Begitu. Jadi beneran ngehit ke API-nya pakai kode Kotlin, dan dari UI-nya beneran native dari si TypeScript. Begitu. Itu untuk dari sisi kode yang logiknya share. Lalu gimana untuk UI-nya share? Jadi ketika kita punya aplikasi native, mau implement UI itu nggak harus semua code base dimigrasi, harus pakai full, karena tadi konsepnya prinsipnya udah berbeda ya, approach-nya gitu. Bukan lagi satu code untuk semua, tapi ketika kita mau butuh apa yang di-share itu bisa. Jadi kalau misalnya di sini saya kita pindah ke shared UI ya sekarang ya. Shared UI, kita punya UI yang beneran ditulis di Compose, di Kotlin. Ini benar UI-nya, ini dia ada ada lazy column gitu ya, list, ada item di dalamnya gitu, isi item-itemnya, ada teks, ada spasi gitu, jarak dan sebagainya. Dan di UI ini untuk menampilkan currency gitu. Currency contoh misalnya saya klik di sini. Nah, ini adalah UI yang di-share. Kalau kita lihat usage-nya itu kalau dari Android ya sesimpel dipanggil gitu doang gitu ya, karena sesama Kotlin ya. Gitu. Nah, tapi kalau di platform lain gimana? Kalau di iOS pun bisa per screen ya. Per screen-nya itu bisa ada native, ada multi platform gitu. Ada si CMP ini. Kalau kita search, nah kita bisa buat satu UI yang extend UI view controller representable. Nantinya kita bisa ngeset ketika make UI view controller, dia bakal manggil si kodenya Compose multiplatform tadi. Jadi ini di wrap, si Compose multiplatformnya di wrap sama si Swift UI, nantinya bisa di navigate sama per masing-masing di navigate antar Swift UI gitu. Jadi kayak sesama Swift UI aja gitu. Kayak beneran sesama native UI gitu. Jadi antara navigasinya pun kayak nggak ada rasanya bahwa itu multiplatform gitu. Jadi kayak beneran kodenya di convert atau di compile menjadi kayak beneran si kode platform tersebut gitu. Terus gimana kalau misalnya di web gitu ya, kita coba cek misalnya di web gitu. Di sini saya coba buka yang detail view. Gitu pula di web. Nah, di sini ini saya belum coba adjust ya yang di web ya. Sebenarnya dari sisi web juga bisa itu ya, tinggal di-consume doang dari sisi UI-nya tadi gitu. Jadi tadi dari screen-nya ini, detail screen, itu bisa langsung di-consume di TypeScript, di React-nya. Jadi instead of kita ngerender lagi ngebuatin si masing-masing UI-nya gitu ya, atau native UI-nya, ya kita bisa langsung consume di UI yang udah dibuatin tadi di Compose multiplatform, contoh yang seperti di iOS ini. Jadi ya udah gitu. Nah, kalau kita lihat gimana konsep kerjanya si Compose multiplatform ini di masing-masing platform gitu. Contoh misal kalau Android ya kita nggak perlu bahas ya, karena sesama Kotlin ya. Tidak ada perbedaan rasanya karena ya seperti native ke native gitu. Karena sesama Kotlin. Nah, kalau misalnya di iOS itu kita bisa lihat kita bisa lihat itu dia ada di sini. Jadi di shared UI, oke, mungkin saya ketinggalan jelasin sedikit. Untuk shared UI atau shared logic, pembagian modulnya dari masing-masing shared UI pun kita bisa, ketika misal kita punya UI atau logic yang shared ya. Ini sorry saya step back sedikit ya ke belakang, ada yang ketinggalan. Ketika misal kita menulis kode di Kotlin, tapi logic tersebut butuh platform spesifik code, itu gimana gitu? Misal kita ada bisnis logic yang butuh untuk mengakses API spesifik dari native app. Contoh misal GPS mungkin, atau mungkin kamera, atau yang lebih spesifik kayak gyroscope mungkin, yang device spesifik banget, API spesifik yang biasanya di native gitu ya. Gimana gitu terus dari modul atau dari kode yang native. Dari kode yang multiplatform. Jadi dari sisi CMP itu udah menyediakan juga caranya.
Caranya gimana? Caranya adalah kalau kita lihat di sini ada masing-masing folder ya, Android main, Common main, iOS main, dan JS main. Nah, kalau ini ada salah satu contoh bawaan ya dari JetBrains-nya langsung ketika kita buat si template project-nya, kita define interface-nya atau istilahnya abstraksinya ya, yang mau kita pakai di shared logic. Contoh misal saya mau nama platformnya apa gitu ya. Nah, kita kasih satu modifier namanya expect fun nama metodenya, kita expect-nya apa? Balikannya dari masing-masing platform. Contoh misal kita mau dapat lokasi, latitude, longitude, atau spesifik data-data tertentu yang bisa diakses masing-masing platform. Oke, kita deklarasikan gitu. Kebutuhan kita apa gitu. Nanti masing-masing platform itu mengimplementasi dari apa yang diharapkan tadi, apa yang diekspektasikan ke masing-masing platform. Contoh di Android ya udah ketika ini modifiernya beda ya. Tadi expect ini aktualnya ketika minta platform ya udah dikasih Android platform. Contoh di sini misal dia ngakses hardcoded Android ngeget build version SDK integer. Oke, lalu misalnya di iOS itu di folder masing-masing ini kita bisa mengakses kode iOS. Contoh di sini kita bisa mengakses kodenya Swift loh, UI device spesifik kodenya platform tersebut kita bisa akses dari Kotlin, tapi pada spesifik folder atau modul. Di sini kita bisa akses UI device dari si Swift, dari si iOS SDK. Kita bisa nge-get current device system name ini sebagai contoh aja gitu ya. Ini bisa mengakses semua native SDK. Itu kita bisa akses nih, contoh misalnya dia dapetin device name, misalnya iOS berapa, lalu ada misalnya iOS gitu ya, atau Mac atau dan sebagainya, sistem version, begitu pula di JS gitu. Nah, di JS, nah kalau contoh di sini misalnya dia bakal mengakses si web navigator ya, user agent yang diambil di sini adalah user agentnya gitu. Ini terserah gitu. Nanti misal mau pakai yang spesifik platform, misal FCM, ini kita bisa tarik ke berbagai kasus ya. Terakhir saya coba implement itu adalah terkait fitur notifikasi gitu, untuk sesimpel request notifikasi gitu ya. Request notification per masing-masing platform kan beda ya. Ya udah dari sisi abstraksinya, ya udah tinggal buat request notification permission gitu. Ya masing-masing platform yang mengimplementasikan, oh Android implementasi gini, iOS itu harus request permissionnya begini, lalu dari JS web itu browser harus request notifikasi begini gitu. Dan masing-masing platform itu bisa berbeda-beda gitu. Dan kode kita bisa mengakses kode JS loh di sini gitu. Kita bisa mengakses kode Swift juga di sini gitu. Toh misalnya pun kita mau introduce di sini file gitu. Misal mau filenya kita mau file JS gitu atau .txx gitu, TypeScript gitu. Itu kita bisa gitu di sini. Kita bisa bahkan dari JS tersebut kita bisa ngakses itu ke Kotlin selama dalam folder yang ini gitu. Begitu pula kode Swift, kita bisa taruh kode Swift di sini, bisa diakses sama kode Kotlin. Nantinya yaitu masing-masing native code itu bisa diakses oleh si main ini tadi, shared logiknya dari sisi Kotlin. Jadi tetap gitu, ya mau kita share itu apanya, logiknya, mau kita tetap ada kebutuhan native itu tetap bisa gitu di sana. Begitu mungkin kurang lebihnya. Nah tadi tarik ke shared UI, ya begitu juga gitu. Dari sisi, misal kita mau, oke, kalau gitu kan platform code-nya itu bisa langsung diakses sama Kotlin Code itu langsung, ya udah berarti kalau ketika pun masing-masing platform mau misalnya new feature mau sesimpel UI-nya doang yang diimport langsung dari masing-masing native platform itu langsung pakai, ya itu juga bisa karena ketika ada kebutuhan untuk mengakses native APIs itu bisa langsung diakses sama si Kotlin Code dengan cara yang tadi. Gitu. Jadi semua kebutuhan untuk mengakses native-nya itu sudah disediakan oleh si Kotlin multiplatform atau Compose multiplatform ini. Kurang lebih begitu. Ini contohnya tadi ya ketika di detail. Lalu juga misalnya di Android, ini UI yang shared ya, UI yang shared seperti ini. Begitu, mungkin kurang lebih kita kembali ke slide. Sorry, ya skinnya. Oke, baik.
Begitu terkait demonya, baik, dari demo tadi yang bisa kita lihat bahwa satu Kotlin file itu bisa jalan di semua device kita, dari HP-nya teman-teman dan HP saya gitu. Jadi satu view model tadi yang kita lihat ya, satu view model, satu shared code ditulis di Kotlin dan dibagikan ke masing-masing platform gitu. Semua platform bisa akses. Dia misal dan juga tadi bisa lihat bahwa ada native UI ya, ada native UI dari itu dengan React, native UI dari Swift UI, ada juga native UI dari Compose dari Android itu sendiri gitu. Dan ketika kita mengimplementasikan ini, kita bisa mengeliminate gitu ya, atau menghapus duplikasi-duplikasi logik yang ada di masing-masing platform. Bayangin aja gitu, ketika kita sudah misal setiap kali ada fitur baru ya udah ditulis di flow-nya ditulis di Kotlin multiplatform dulu, baru nanti masing-masing platform udah tinggal pakai aja gitu. Review pas sudah satu orang yang ngerjain, udah masing-masing platform tinggal review, udah nanti ketika mau implement fiturnya ya tinggal pakai doang gitu. Semua logiknya udah ada di sana, semuanya sudah dites di sana. Ketika ada permasalahan ya udah pasti semua salah atau semua benar gitu. Jadi nggak ada lagi per masing-masing platform yang istilahnya satu benar satu salah gitu. Akhirnya masing-masing platform bisa berbeda behavior gitu. Dan ketika ada masalah ya tinggal di satu tempat itu tadi. Semua tahu masalahnya ada di sini. Single source of truth-nya adalah di Compose multiplatform terkait bisnis logic. Misalnya mau terkait logika apa, semua orang atau semua tim tinggal merefer ke shared logic yang tadi gitu. Itu dari sisi yang bisa di-achieve dengan Kotlin multiplatform ini. Terus kita juga harus wise untuk kapan nggak harus jangan pakai ini gitu. Jadi tadi kita udah bahas terkait semua kita kapan kita harus pakai ini gitu. Tapi kita juga harus bahas sisi kapan kita jangan pakai ini gitu. Contoh misal ketika kita udah pakai Flutter ya tidak wise untuk kita memaksakan untuk pindah ke multiplatform ini gitu. Atau misal kita sekarang platform kita yang kita dukung adalah web doang. Kita belum ada rencana untuk pindah ke mobile, Android, iOS dan sebagainya ya. Ya kalau seperti itu ya tidak kalau kita paksakan ya juga tidak ada ROI yang kita capai gitu ya. Karena di satu sisi juga ya kodenya nggak dibagikan kemana-mana gitu. Terus juga ketika dari sisi timnya sendiri tidak ada Kotlin experience, dari sisi deadline-nya juga padat, ya itu juga jangan digunakan, jangan dipaksakan gitu. Dalam artian ketika kita memaksakan itu, kita harus belajar lagi di situ gitu. Akhirnya learning curve untuk satu tim kita nggak bahas kita pribadi kan, kita bahasnya satu tim gitu ya, satu produknya kita, banyak orang tim membernya kita gitu. Ya maka itu semuanya harus belajar juga gitu, semua harus pindah jadinya, semua harus belajar Kotlin di sana gitu. Atau misalnya satu orang yang jago akhirnya semua orang rely ke dia, akhirnya silo nantinya jadinya. Kalau seperti itu ya jangan dipaksakan juga gitu. Terus ketika misal mau maksakan terkait web juga kita paksakan untuk shared UI. Ya kalau seperti itu ya jangan juga gitu, karena apalagi untuk aplikasi yang dipakai secara luas atau banyak banget usernya gitu ya. Kalau seperti itu memang sarannya sih jangan, karena memang masih beta ya, belum stable gitu. Terus gimana caranya kalau kita mau mulai Compose multiplatform? Ya udah, dari sisi JetBrains sendiri ya sesimpel menyediakan beberapa hal yang bisa kita gunakan ya. Kita bisa buka KMP Wizard, kmpjetbrains.com. Dari sana kita bisa langsung pilih gitu. Saya coba share di sini. Kita bisa pilih langsung, misal kita mau mulai dari mana nih? Kita mau mulai dari share logiknya dulu gitu. Platform kita apa? Misal platform kita ada Android, ada iOS, ada desktop misal, ada web juga gitu. Atau misalnya ada Android, iOS dan web. Ya udah, kita misal mau mulai dari shared logic gitu. Ya udah,
Kalau gitu kita bisa langsung define di sini, kita bisa include-kan beberapa example test, ya udah kita bisa sesimpel langsung download. Udah, itu langsung tersimpan, langsung kita bisa pakai gitu. Nanti kita either mau kita publish ke jadi library yang dipakai sama masing-masing app, atau langsung jadi misal mau langsung Git submodule, repo terpisah, langsung Git submodule ke masing-masing repo Android, repo iOS, repo web, atau bisa juga misal mau langsung jadi monorepo gitu. Itu kembali lagi ke masing-masing tim nyamannya gimana gitu. Tapi intinya dari JetBrains itu udah barrier entry-nya itu udah dikecilkan seminimal mungkin gitu. Jadi semua orang bisa langsung mulai untuk ke sana gitu. Dan dari sisi kebutuhannya juga starter project itu banyak banget disediakan oleh si JetBrains ini. Lalu juga dari sisi dokumentasi itu cukup lengkap. Dari sisi berbagai case ya, baik misal mau kebutuhan kita mau gimana, terus kita mau eksekusi gimana, itu juga ada di sini. Terus misal kita mau eksekusi fitur apa, ketika kita cara mengakses native code itu gimana, itu juga ada di sini. Terus juga dari sisi community ya, dari sisi supportnya juga Kotlin ada Kotlin Slack. Jadi kita bisa langsung ngobrol atau tanya di sana ketika ada isu, atau mungkin cari existing issue juga di sana. Yang dulu mungkin populernya adalah Stack Overflow ya. Kita apa-apa isu cari di sana. Kalau Kotlin itu dia punya satu community di Slack-nya gitu. Kita bisa join di sana untuk ngobrol juga gitu. Atau mau tanya-tanya di sana langsung. Begitu. Oke. Mungkin dari saya adalah you don't have to choose anymore. Jadi kita tidak harus lagi memilih, oke, saya harus native, oke, saya harus multi-platform. Tapi kita bisa menggabungkan antara keduanya. Kita mau, oke, partially native, partially multi-platform itu bisa, mau full multi-platform bisa, mau full native shared logic juga bisa. Baik, mungkin begitu dari saya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Fadil, pemaparannya mantap. Di sini udah ada 4 pertanyaan sih. Saya bacakan ya dari yang pertama. Nanti sambil teman-teman yang lain juga boleh nambahin pertanyaannya, dan ini saya coba present ya untuk kuliah. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Semoga kelihatan. Jadi gitu ini. Oke. Benar? Oke. Kalau kurang jelas kalau itu. Oke, jadi pertanyaan pertama dari saya ya. Ini menarik tadi untuk interaction-nya antara ke native kan. Kalau biasanya kan React Native atau Flutter kan itu lewat bridge ya. Tadi approach-nya kan kelihatannya dia ada interface dua arah dari Kotlin-nya sendiri sama dari native-nya. Itu sebenarnya komunikasinya lewat apa? Uh, lewat bridge atau lewat komunikasi data seperti apa? Baik, keren pertanyaannya Mas Heru. Terima kasih. Baik, jadi dari sisi KMP sendiri ketika ada sharing logic seperti ini, ketika dia mengakses apa tadi native function ya atau native API yang dari platform masing-masing, dia nggak menggunakan native approach bridge seperti End dan Flutter, karena memang dari sisi apa ya istilahnya, kalau Kotlin itu ada Kotlin native yang tadi saya sempat bahas itu, dia dikompil menjadi ya SDK yang ditulis. Kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya kita tulis shared logic di ini kita dari get apa kita bahas satu arah, baru nanti kita bahas arah sebaliknya gitu ya. Jadi kalau misalnya dari sisi shared logicnya itu dikompil menjadi Xc framework yang isinya adalah kode Objective C. Jadi dari Kotlin kodenya iOS itu bisa dari kode native-nya iOS atau Swift itu seperti mengakses kode yang udah dikompil atau dikonvert menjadi Swift gitu. Nah, begitu Oke. pula sebaliknya gitu. Ketika dari sisi Kotlin itu mau mengakses si kodenya si
Swift itu ya tadi karena ada Kotlin native tadi gitu yang di-compile yang akhirnya bisa langsung diakses gitu. Jadi sesimpel Oh, kayak seperti kode yang sama gitu. oke. Karena bundle Kotlin-nya udah di compile sesuai target platformnya. Jadi sebenarnya platformnya akan mengakses sama seperti native bundling, kan. Nah, Benar, seperti benar native banget. TLF. Oke, thank you. Oke, terus next pertanyaan selanjutnya ini lebih ke manajemennya ya, kayak tadi kan contohnya itu monorepo ya, jadi satu repository tadi ada Android-nya, ada iOS-nya, ada web-nya segala macam, ada shared logic, ada shared UI-nya. Terus mungkin bisa dilihat kayak sehari-harinya ini kan mungkin Mas Fadila udah pakai ya gitu. Jadi ownernya itu siapa sih gitu. Jadi kalau misalkan ada issues kayak tadi yang contohnya issuesnya di iOS, otomatis pasti yang dari mau pakai dan ngebenerin pakai pasti iOS team ya. Tapi ketika issuesnya ada di shared logic, itu siapa yang punya own problemnya itu. Jadi siapa yang berkewajiban untuk uh, membenarkan kode tersebut. Karena anggaplah saya seperti iOS, anggaplah saya di web lah. Saya di web pakai shared logic, ya. Saya pakai udah ada bugnya itu gitu. Terus harus saya yang benerin atau gimana? Baik. Ini sebenarnya menarik, menarik banget dari pertanyaannya. Ini sempat kejadian juga. Jadi dari pengalaman tim sebelumnya gitu ya. Ini sempat approach-nya itu berbeda-beda. Jadi dulunya banget itu mulai dari semua orang on the shared logic gitu. Jadi semua orang ketika ada fitur, oke, siapapun yang ada waktu duluan ngerjain ya semua write codes. Ya udah tinggal minta review ke siapa yang makai. Itu sempat berjalan. Yang ketika ada isu siapa yang ngalami isu itu yang nge-fix duluan gitu. Jadi tidak ada yang akhirnya ada isu di sana. Akhirnya tidak ada yang on tadi. Kayak tidak ada yang dedicated untuk ngurusin ini gitu. Terus juga dari sisi kodenya kan growing ya. Wah, growing tuh si A nambahin, si B nambahin dari platformnya masing-masing. Ini udah ada convention-nya juga nih. Oh, web itu convention-nya gini. Dari Kotlin itu Android convention-nya gini, iOS gini. Wah, itu juga jadi satu isu tersendiri tuh akhirnya tidak terarah nih. Nah, itu sempat terjadi akhirnya kita apa ya akhirnya sempat juga dibuat dedicated person in charge ya. Jadi ada satu orang yang mungkin ada knowledge di Kotlin pasti, mungkin sedikit knowledge di iOS gitu, sedikit knowledge di web gitu. Yang oke, dia yang membuat decision untuk arsitekturnya kita ke arah sini gitu. Best practice-nya seperti ini. Lalu juga dari sisi jadi setiap tetap itu tadi setiap orang on fiturnya masing-masing gitu ya. Tapi ada yang bertanggung jawab mengarahkan itu gitu. Jadi ketika ada satu isu di web gitu kan, oh ya itu tinggal bisa pairing dengan yang person in charge tadi gitu. Dan di sana kan karena satu sisi yang tahu banget di web atau dari sisi logic atau dari code-nya si web itu adalah dari tim web itu sendiri itu pasti. Yang kedua adalah butuh juga knowledge dari sisi Kotlin ini gitu. Yaitu biasanya either sendiri bisa ngerjain nge-fix isunya atau bisa pair dengan person in charge tadi gitu atau PIC-nya tadi gitu. Jadi setelah ada itu dari sisi arsitektur terarah, terus ketika ada isu spesifik platform, either si PIC-nya ngerjain atau si yang platformnya tadi ngerjain gitu. Dan ketika platformnya ada awalnya kan pasti masing-masing platform itu nggak banyak knowledge di Kotlin ya, karena tadi di awal itu introduce learning curve lagi gitu untuk mereka harus belajar Kotlin gitu. Tapi setelah lama kelamaan ada proses tadi pairing dan sebagainya ketika ada isu nambah fitur baru pairing gitu akhirnya dari masing-masing platform ya udah gitu karena biasanya approach-nya sama gitu kan kayak nambahin code biasanya dan konvensinya udah jelas juga gitu semua terdokumentasi akhirnya lama kelamaan semua masing-masing platform pun tahu gitu konvensinya gini ketika ada isu ya udah tinggal di fix sendiri akhirnya semua platform juga impacted dan bugnya solve gitu. Tapi memang di awalnya itu memulainya memang ada isu tersendiri sih di sana Mas Heru. Berarti kalau yang saya nangkap berarti ada satu orang misalnya tim X ya, gitu, yang Hmm. mengurusin sebagai owner dari platform ini. Terus tim lain misalnya web, Android, iOS, ketika mereka submit satu feature atau apa,
tim X ini yang melakukan approval. Nah, apakah approval tadi itu harus feature masuk tadi itu MR atau PR-nya tadi itu harus dapat approval dari semua tim? Karena kan impact sama tim juga ya. Hmm. Sama misalnya shared logic tadi ada perubahan logic lah. Istilahnya Hmm. mungkin parameternya berubah atau nambah salah satu. Berarti semua at least satu perwakilan dari platform itu butuh satu approval dari mereka atau ada hanya satu orang aja. Menarik. Jadi biasanya yang terjadi adalah benar seperti itu, Mas. Jadi setidaknya jadi gini, ketika kita misalkan semua orang bisa ngubah kodenya kan ya, tapi Hmm. nggak tahu nih impact ke masing-masing platform ini apa gitu. Karena kan shared logic tadi, misal dari web gitu, nambahin satu parameter aja di functionnya gitu kan. Nggak tahu nih bakal breaking changes di iOS nggak gitu, di Android bakal Hmm. breaking changes nggak gitu. Biasanya memang yang terjadi adalah ya ketika kita buat perubahan nanti harus ada seseorang perwakilan dari masing-masing platform yang setidaknya acknowledge terhadap perubahan tersebut gitu. Oke, misalnya ada perubahan di sini berarti nanti dari platform kami butuh untuk nge-fix breaking changes ini gitu. Atau misalnya ada apa penambahan fitur dan sebagainya. Kalau penambahan fitur biasanya nambah baru biasanya less Hmm. likely untuk butuh approval gitu. Cuman biasanya approvalnya lebih kepada yang ngerjain nanti tahu bahwa logiknya udah sesuai gitu sama on the same page tadi terhadap behavior dari fitur tersebut sih biasanya lebih ke arah sana. Oke, thank you. Aku move on ke pertanyaan selanjutnya ya dari Mas Ali. Bagaimana debug logic di non-Kotlin, misalkan TypeScript. Terus kalau misalnya ada problem nih bisnis logiknya berarti ini dari POV sebagai non-Kotlin engineer ya, misalnya dari web Mhm. gitu. Itu gimana? Baik, jadi dari sisi apa ya, istilahnya dari sisi web ya kalau kita bahas ya atau Hmm. non Kotlin dari TypeScript sendiri. Misal ketika ada isu, jadi dulu gini, uh, jadi pada saat awal introduce ini itu juga nggak mudah tuh, sempat ada isu yang wah ini nggak jalan di web doang, Android dan iOS jalan kan biasanya isu multiplatform gitu ya. Dan dan memang pada saat itu akhirnya mau nggak mau harus pairing nih gitu, dua orang yang knowledge-nya di Kotlin agak dalam dan di web agak dalam gitu, pairing akhirnya eh, nyari bareng gitu istilahnya, kayak isunya di mana akhirnya di sana baru ketahuan gitu. Kayak misal kita mau pakai breakpoint gitu di web, kita coba jalanin dulu di sini, oh ternyata misalnya ini spesifik, yang pernah kejadian itu adalah spesifik low level banget isunya gitu. Jadi beneran dari Kotlin native, hasil Kotlin code yang udah di-convert atau di-compile menjadi library yang bisa dikonsum oleh web. Isunya di sana setelah di-compile gitu. Dan beneran di runtime-nya web doang yang kejadian. Di runtime gitu. Jadi bukan lagi compile time tapi di runtime yang kejadian gitu. Kan beneran spesifik banget nih. Udah Kotlin, habis itu spesifik runtime di web juga gitu. Ya mau nggak mau pada saat itu ya harus debug bareng gitu, harus cari tahu bersama isunya gimana gitu, dan di situ baru ketahuan karena spesifik. Tapi ketika memang misal bisnis logiknya rusak gitu, jadi kalau misalnya bisnis logik kan biasanya kita, karena kita share kan biasanya kita juga ada unit test dan sebagainya yang beneran sudah ngeguard itu kan ya, kecuali memang bisnis logiknya mismatch dengan apa yang ada di requirement, ya pasti dari masing-masing platform susah juga. Maksudnya dari masing-masing platform juga sudah tahu gitu isunya, oh ini isunya di Kotlin gitu. Terus misal kita debugnya gimana? Kita bisa pakai debug method yang sama dengan apa yang bisa kita gunakan di native code gitu. Misal kita mau pakai apa caveman method gitu, kayak kita nambahin log uh, konsol log di sini, konsol log di sini, konsol log di sini, itu juga bisa. Kita mau pakai breakpoint di masing-masing function code itu untuk melihat step-stepnya dia kemana, execute-nya kemana, itu juga bisa. Jadi sebenarnya sama dengan apa yang bisa kita lakukan di masing-masing platform sih. Cuman bedanya adalah ketika ketika kita approach-nya adalah Kotlin code-nya kita compile dulu jadi satu library tersebut baru kita gunakan di masing-masing platform, itu ada isu di sana gitu. Karena jadinya kita harus nge-compile dulu, baru kita bisa pakai, baru kita bisa debug lagi gitu.
Ketika kita misal pakai approach yang misal submodul gitu, ya udah kita tinggal running, kita ubah kode di Kotlin-nya, kita nambahin log beberapa, kita lihat hasilnya oke gitu. Di sini, di sini, di sini gitu. Begitu sih. Tapi memang secara approach bisa kita sama seperti yang biasa kita lakukan di platformnya kita masing-masing sih. Ini seperti itu. Mas Ali menjawab? Ya, sudah oke. Oke. Thank you. Ya, next ya. Masih dari Mas Ali juga nih. Worth it nggak buat implement Compose multi-platform dari awal, meskipun produknya hanya mulai dari single platform? Oke. Baik, sebenarnya untuk implement Compose multi-platform dari awal, saya pribadi biasanya mengatakan worth it. Karena apa? Satu, misal saya cuman butuh platformnya Android. Oke, ketika saya pakai Compose multi-platform, saya aplikasi tetap native gitu. Aplikasi tetap native Android, baik dari UCC UI bahkan sampai logiknya gitu, karena sesama Kotlin kan. Tapi saya juga ada nilai plus di sini. In case besok mau introduce iOS gitu, ya udah kan tinggal build iOS-nya jadi. Atau in case besok mau buat ada satu project project web gitu, webnya UI-nya native, oh ya udah tinggal pakai aja. Jadi gini, dulu pernah dapat, jadi ada cerita, saya dulu pernah dapat satu project freelancer lah ya untuk membuat sebuah SDK gitu, kebetulan dari luar gitu, buat SDK. Jadi memang dari awal dibuatnya dari multiplatform. Pada saat itu kebutuhan buat spesifik SDK ya, SDK sebuah fitur gitu untuk dijual lagi SDK-nya gitu. Itu dibuat dari multiplatform gitu. Ketika pada saat itu belum ada kebutuhan untuk iOS. Oke, habis itu setelah beberapa bulan ada kebutuhan untuk buat SDK iOS. Pada saat itu deadline-nya mepet banget gitu. iOS-nya nggak sempat buat macam-macam lah ya, buat fitur A, fitur B, fitur C, fitur D. Sedangkan Android udah ada nih fiturnya. Oke, jadi pada saat itu decision-nya beberapa logic tinggal pakai di iOS. Satu, waktunya banyak berapa persen terpotong untuk development, dari buat integrasi API, buat data modelnya lagi, logik-logiknya, semua udah share dong, tinggal pakai doang dari sisi iOS. Terus juga pada saat itu ada satu fitur yang UI-nya itu share gitu. Jadi dari semua tampilan-tampilan native-nya iOS Swift UI tersebut, ada satu tampilan page yang pakai shared UI gitu. Dan itu tidak terasa karena hanya satu page pada saat itu, dan memang page-nya yang bukan kritikal banget untuk dari sisi performance gitu. Begitu. Jadi itu pengalaman yang merasakan manfaat dari si Compose multi-platform ini ketika memang dimulai dari awal gitu. Toh misalnya pun nggak mulai dari awal gitu ya, nggak mulai dari awal pakai Compose multi-platform, tapi Android ada, ya itu nanti tinggal di copy paste ke multi-platform udah jalan gitu. Cuman memang ketika logiknya agak berbeda ya perlu di-adjust lagi di sana sih. Tapi intinya tadi jawabannya adalah akan berguna ya. Oke. Udah dijempol ya, sepertinya udah menjawab ya Mas Ali. Oke. Next, ini nggak kasih nama. Apakah Kotlin Platform bisa digunakan untuk desktop app, dan jika dikembangkan untuk mobile, bisa responsif nggak di desktop? Oke. Ini saya anggap sama ya, kayaknya asumsi saya ini sama. Sebagai apa desktopnya, apakah Mac OS atau Windows atau Linux? Oke. Iya, oke. Kayaknya sama ya. Kalau berbeda, tolong disanggah di komen. Silakan Mas Rodi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, Kotlin multi-platform bisa digunakan desktopnya bisa, dan stable untuk buat UI dan logic ya. Terus juga bisa dikembangkan untuk mobile. Apakah jika dikembangkan untuk mobile, apakah bisa responsif di desktop? Jadi approach-nya bisa banyak ya. Bisa kita ya seperti responsif kita implement di web, bagaimana kita bisa membuat UI yang misal spesifik mobile, spesifik web itu bisa, mau langsung UI-nya stretch based on screen width juga bisa. Jadi apapun approach-nya itu bisa digunakan dari sisi UI-nya gitu.
Jadi itu bisa kembali lagi mau menggunakan approach yang seperti apa, tapi intinya itu possible. Terus juga ketika menjadi desktop app di-compile sebagai apa. Jadi untuk saat ini ya, mungkin sependek pengetahuan saya itu saat ini di-compile menjadi kalau nggak salah menggunakan Java runtime ya. Jadi tetap kembali lagi ke runtime-nya dari si native desktop yang terkenal yang biasa digunakan kan Java ya. Dan saat ini sih terakhir yang saya baca itu Java. Jadi runtime-nya adalah menggunakan runtime Java. Kan banyak ya aplikasi desktop runtime-nya kan macam-macam ya. Ada yang runtime Java, ada yang runtime-nya Node.js kayak Electron dan sebagainya gitu. Nah kalau Compose multiplatform terakhir yang saya baca sih itu dia Java runtime. Baik, saya lanjutkan Mas ya. Yang terakhir Anonymous beda ya? Yang ini kayaknya Beda yang ya? ini Oke, sebenarnya sama. Oke, baik. Silakan. Ini bisa langsung jawab juga, apakah yang tadi di-compile sebagai bisa ke 3 platform ini atau salah satu Oh, aja atau gimana? oke, baik. Sorry kalimat. Baik, desktopnya multi-platform juga benar. Jadi macOS, Windows, dan Linux. Seperti yang saat ini Java runtime based ya, application, dia bisa di 3 platform tersebut. Ya, berarti kan outputnya Java, berarti apapun yang bisa running Java bisa ya. Oke, beda ini curhat ini. Mentok di internal testing. Apa penyebabnya sudah 1,5 bulan terjadi? Ini asumsi Play Store ya atau App Store? Boleh di raise up kalau pertanyaan ini. Oke, bisa dijawab Mas Fadila. Oke, Tapi baik. kayaknya lebih butuh konteks juga sih sama yang nanya ini. Iya. Ya, ini bisa komen atau open mic. Oke. Iya. Kayaknya konteksnya internal testing Play Store ya. Investor ya. Boleh, silakan Kita, kalau udah nih, silakan dijawab aja. baik. Jadi kita asumsikan dulu mungkin pertanyaannya terkait konteksnya internal testing app Play Store ya. Iya, jadi akhir-akhir ini memang beberapa tahun terakhir kan memang dari sisi Google Play Store untuk deploy aplikasi ke Play Store kan makin banyak ini ya polusi-polusi tambahan ya. Yang sebelumnya aplikasi-aplikasi yang nggak termaintain juga bakal terotomatis apa ya istilahnya bakal di suspend, akhirnya akunnya juga di suspend gitu. Dan ya seperti yang dibilang sama Mas Kaspul ya, sekarang ada verifikasi KTP, sekarang juga harus ada. Jadi sebenarnya faktornya banyak banget karena dari sisi requirement Google sekarang makin banyak. Terus untuk ke produk nanti pribadi jadi ada dua ya. Sekarang itu ada yang atas nama perusahaan, ada atas nama pribadi. Nah, kemungkinan kalau saya asumsikan ini kan atas nama pribadi. Jadi yang biasanya uh, jadi proses untuk deploy aplikasi ke Play Store itu ada untuk yang pribadi itu ada step tambahan. Jadi harus internal testing dulu atau open testing. Jadi kalau yang pribadi biasanya internal testing harus terakhir yang saya baca itu adalah harus selama 14 hari harus ada user yang menggunakan aplikasinya dan itu harus selama 14 hari berturut-turut minimal 10 user kalau nggak salah terakhir. Mungkin di case ini yang biasanya terjadi soalnya itu biasanya terjadi adalah ada satu user yang nggak pakai dalam 1 hari gitu ya 9 mungkin kalau Google strict di sana ya bakal ulang lagi gitu dalam siklusnya harus tunggu 14 hari lagi harus pakai lagi 10 usernya tadi gitu akhirnya mentok di situ-situ aja gitu. Cuman karena ada, jadi kan biasa gini ya, ketika kita introduce policy yang cukup strict, biasanya ada aja orang-orang yang mencari kelonggaran-kelonggaran gitu ya. Mungkin sedikit apa ya, saran kali ya yang tidak legal sebenarnya gitu. Jadi kalau nggak salah ada forum-forum yang biasanya gitu yang bisa saling membantu untuk ngetes aplikasinya gitu. Jadi kalau nggak salah di banyak sih di Reddit di mana-mana tuh ada gitu kayak mereka ganti-gantian gitu kayak kita pakai aplikasinya dia juga pakai aplikasi kita gitu selama 14 hari. Sekarang sih ada komunitas-komunitas yang seperti itu setelah ada policy yang cukup strict ini sih.
Itu semoga menjawab. Ya, semoga menjawab. Kurang tahu namanya siapa, tolong diisi ya namanya jadi biar bisa di follow up. Tapi sebenarnya paling gampang sih lihat emailnya aja ya, karena kan apapun itu Google atau Apple pasti akan ngasih feedback apa yang mereka inginkan dari kita. Pengalaman saya itu baca emailnya aja. Itu sih. Oke, Yogi. Salam kenal Mas. UI sharing tadi kan masih ada dalam tahap beta. Apa isu yang pernah dialami dari sisi UI? Mengapa masih dalam tahap beta? Terima kasih. Baik. Baik, ini kalau spesifik yang masih beta tadi kan dari Android sudah stable, iOS sudah stable, desktop juga udah stable. Spesifik yang masih beta adalah web ya. Ya benar ya, web tadi. Web. Jadi gini, di web itu oke, mungkin step back lagi ke belakang. Jadi awalnya sih sebenarnya Compose multiplatform ini kan baru ya. Jadi awalnya semuanya mulai dari alpha, bahkan iOS juga baru stable itu mungkin 1 atau 2 tahun terakhir ya baru stable. Sebelumnya juga masih beta. Mungkin karena prosesnya yang memang belum stable gitu. Cuman kenapa spesifiknya masih beta? Jadi menarik untuk dibahas adalah sebenarnya dari Compose multiplatform spesifik UI sharing dan logic sharing sih sebenarnya itu untuk target platform web itu dia ada 2. Jadi ada Kotlin JS yang tadi kita bisa lihat, ada juga Kotlin Wasm. Jadi kita bisa mungkin kalau teman-teman sebelumnya teman-teman web ya terutama ya mungkin udah pada familiar dengan platform apa yang menggunakan WebAssembly JS ya. WebAssembly JS yang supportnya itu ngasih nggak banyak, maksudnya nggak jauh ke versi-versi browser ke belakang ya. Nah, jadi untuk dari Compose multiplatform itu sendiri, UI-nya itu menggunakan WASM.js, WebAssembly JS. Dan WebAssembly JS itu dari sisi mungkin banyak ya, banyak pertimbangan dari sisi JetBrains kali ya untuk biar dia stable karena yang pertama tadi berangkat dari dia ditulis atau dia menggunakan WASM.js bukan JS biasa. Yang pertama tujuannya pasti untuk performance ya, apalagi kalau bukan performance gitu sampai harus pakai WebAssembly JS gitu untuk rendering UI. Dan dari sana berangkatnya pasti jadi banyak faktor tuh karena pakai WASM.js jadi kayak browser supportnya nggak jauh. Sedangkan mungkin apalagi di Indonesia kan pasti banyak browser-browser yang jarang update versi browser gitu dan sebagainya gitu. Terus yang kedua adalah karena dari tadi ditulisnya atau UI renderingnya menggunakan WASM.js, saat ini setelah terakhir yang saya baca itu belum ada fallback-nya untuk ke maksudnya spesifik rendering UI-nya ya untuk ke web.js gitu. Jadi kayak ketika share UI spesifik web itu semuanya masih dirender ke menggunakan WASM.js gitu. WASM ya, WebAssembly JS, WASM.js. Dan belum ada fallback ketika dia browser nggak support, dia bakal fallback dengan UI yang ditulis dengan web dengan JS biasa gitu. Nah itu belum ada fallback-nya gitu. Dan mungkin masih banyak faktor internal kali ya dari JetBrains itu sendiri, tapi yang saya baca terakhir sih 2 faktor itu pasti menentukan untuk si web ini share UI-nya untuk bisa stable pastinya. Tapi untuk dari sisi logic itu udah kita mau pakai targetin WASM.js bisa, mau target ke JS biasa juga bisa gitu. Gitu. Salam kenal Mas Yogi. Ini kakak tingkat saya juga ini sepertinya di Polnes. Mas Yogi, semoga menjawab ya. Oke, sip. Oke. Mungkin kalau saya kasih konteks sedikit dari web juga memang agak sulit ya. Bahkan dalam web pun kita untuk support banyak platform itu agak susah. Platform di sini istilahnya browser ya. Jadi web itu kan lebih varian deh, kayak rendering engine dari Safari, rendering engine dari Chrome sama Firefox itu mereka punya rendering engine yang berbeda gitu. Jadi even untuk nge-support 3 itu aja masih banyak hal yang di modern JS pun sulit lakukan gitu. Makanya kan sekarang ada kan Can I Use library itu kan ini dimana kita bisa melihat fitur apa aja sih yang bisa kita pakai di dalam masing-masing platform itu. Mungkin dari 3 itu bercabang lagi sampai ke mundur ke beberapa version ke belakang itu
permutasinya cukup besar sih. Jadi mungkin itu juga halangan bagi mereka untuk bisa support banyak hal. Oke, masuk ke Muhammad MH Akbar, ke Muhammad H Akbar. Ya. Untuk belajar mobile development, baru belajar nih, lebih cocok pakai KMP, Flutter atau RN. Mau bikin aplikasi post kasir, boleh. Silakan Mas. Baik, baik. Ini jadi komparasi ya, mau yang mana gitu ya, KMP, Flutter atau RN gitu ya. Sebenarnya untuk biasanya sih enaknya itu adalah kita berangkat dari kebutuhan ya. Kebutuhannya seperti apa gitu, dan misal kebutuhannya kita nggak butuh yang massive user banget gitu, kayak performa itu nggak butuh, dan kita juga kerjanya ngodingnya juga cuman sendirian gitu, lalu juga kita mau targetin beberapa platform, terus misal background kita dari knowledge kita juga maksudnya perlu learning curve-nya lebih tinggi untuk harus belajar Kotlin dulu, instead of misal udah tahu tentang web, ya mending kalau misalnya backgroundnya dari web ya mending langsung React Native, karena kodenya juga sendiri juga yang di maintain gitu kan tidak ada dan kedepannya misal tidak ada kemungkinan untuk apa istilahnya ya, untuk di share dikerjain dengan tim-tim lain, juga untuk performa juga nggak masalah dan sebagainya kan, karena biasanya usernya juga nggak begitu banyak kan, biasanya internal saja gitu ya. Atau misal backgroundnya udah pernah belajar Flutter, ya mending langsung pakai Flutter gitu. Tapi ketika memang ada concern tadi, misal kayak udah pernah belajar Kotlin doang, ya udah pasti pakai Kotlin multiplatform gitu. Ngapain untuk yang lebih cepat ya gitu, untuk kebutuhan tadi gitu. Itu sih. Jadi dikembalikan lagi ke kebutuhannya seperti apa, backgroundnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Ketika memang semua match dengan apa tadi kebutuhan untuk multiplatform, ya bisa langsung digunakan gitu. Tapi jika tidak, ya bijaknya tidak digunakan dulu gitu, karena ada trade off-nya lagi tuh gitu. Ketika kita pakai multi platform, kita nggak bisa langsung kayak Flutter gitu, kayak mau nulis fitur simple aja misal butuh request permission gitu, ya mungkin nanti ada beberapa library yang bisa digunakan gitu, tapi kita harus jadi maintain kode yang untuk masing-masing native gitu, dengan kita nggak butuh itu gitu, ya mending kita pakai tech stack yang Wora gitu, write once run anywhere sih. Hematnya seperti itu. Semoga menjawab Mas Akbar. Oke, nggak ada follow up question ya. Oke, terima kasih. Pria Sawit, siapa nih? Untuk case project yang udah berjalan dan ingin ke KMP, apakah shared logic yang dibangun akan menjadi project mandiri dan setiap perubahan akan selalu compilability? Silakan Mas Fadil. Baik, menarik. Jadi ini yang sempat saya singgung juga gitu ya. Misal kita mau adopt KMP nih gitu, kita mau shared logic gitu. Jadi ada beberapa opsi ya sebenarnya. Setidaknya ada minimalnya ada dua opsi gitu. Yang tadi yang pertama adalah kita masing-masing repo ya, separate repo, terus ketika ada perubahan ya udah tinggal di-compile lalu dipakai. Atau ada opsi juga yang mungkin yang menurut saya adalah yang paling simple untuk pertama kali digunakan, yaitu adalah ya pakai submodul aja gitu, atau langsung monorepo aja gitu. Jadi nggak harus langsung compile library. Jadi gini, ketika kita menggunakan approach yang kedua, yaitu menggunakan submodul atau monorepo, itu reponya anggapannya langsung bisa berada dalam satu repo yang sama gitu ya. Kodenya bisa langsung diakses sama si platformnya masing-masing gitu, native masing-masing. Konsnya di mana? Kalau gitu, konsnya adalah setiap kali kita running app-nya kita, platformnya kita, misalnya aplikasi Android, itu dia juga selain dari dia nge-compile dari aplikasinya dia harus juga nge-compile kodenya si Compose Kotlin multiplatform itu tadi gitu. Jadi konsnya adalah dia setiap kali dia running, dia harus running Kotlin multiplatformnya dulu, compile dulu, baru compile di si aplikasinya gitu. Walau meskipun ya dari sisi Kotlin multiplatform juga ada build cache ya. Dalam artian ketika kita udah pertama kali ngerunning dan kita tidak ada perubahan di sana, ya dia langsung immediately sukses gitu. Yang dikompil selanjutnya adalah platform aplikasinya kita aja gitu. Gitu. Cuman memang wise-nya, hematnya untuk di awal ya pasti mulai dari submodul dulu atau dari monorepo. Begitu mungkin kurang lebih Mas Priasawit. Bakal menjawab Mas Sawit?
Ya, oke. Nggak ada promotion ya. Oke, kita masih ada waktu. Kayaknya masih. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin mau langsung open mic aja kalau ada yang mau. Kalau enggak, berarti bisa di. Oh, oke. Kalau gitu berarti semua pertanyaan sudah dijawab. Mas Fadila ada closing atau apa yang mau ditambahkan sebelum ditutup? Baik. Dari saya mungkin terima kasih teman-teman semua kesempatannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima Sip. kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Fadila. Oke, jadi saya infoin lagi, di sini ada QR code untuk feedback ya buat teman-teman, buat kami juga sebagai penyelenggara. Jadi mohon dibantu diisi, mungkin bisa request materi apa yang menarik gitu kan. Siapa tahu pemateri-pemateri yang sebelumnya itu masih punya tuh cadangan stok materi ya yang bisa di-sharing gitu kan. Dan ternyata relate gitu. Jadi masih bisa dipanggil-panggil lagi di undang-undang, atau teman-teman juga yang di sini yang punya materi yang pengen di-share itu boleh juga untuk reach out ke kita, dan nanti insya Allah bisa kita bantu jadwalkan. Bantu juga follow media sosial kita di YouTube itu untuk link recordingnya ya. Mungkin itu aja dari kami. Pak Reza mau foto dulu atau gimana? Ya, foto dulu Mas. Boleh dibantu? Oke guys, silakan open Ya, cam-nya dulu. ya, boleh di open cam semua teman-teman berfoto, lihat nanti dilihat. Oke, bentar ya. Jumlahnya kok sedikit. 13 orang ini. Adjust Bisa view. masuk screen semua nih. Dimas sudah masuk, di saya kok belum ya? Di mana? Mau Oke. apa aja? Bisa nih, ini nih cukup nih. Ternyata cuma 13. Ya, bentar. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Gaya TikTok. 1, 2, 3. Oke. Pada malu semua, banyak yang kostum. Jangan lupa besok hari Senin, teman-teman ya. Ya, liburnya udah habis ya. Masuk kerja. Waktunya sudah habis, kecuali Kasful yang hanya berbisnis ya. Oke, silakan ditutup Mas Heru. Ya, terima kasih teman-teman waktunya. Semoga ilmunya bermanfaat. Ditunggu next event kita, insya Allah tanggal berapa aja? 2 minggu. Akhir 2 minggu lagi ya. Ya, 2 minggu lagi akhir bulan nanti. Jadi join aja di channel kita, nanti bakal ada informasinya untuk event selanjutnya. Tips, terima kasih. Saya tutup. Next event, insya Allah kita bahas government and AI. Nah, menarik. Kan ada AI, ada Topik yang menarik. Topik Eh, menarik, tapi ada sidang. semoga nggak ada project yang kena ya. Ya. Ini atau ternyata Takutnya ada yang tertarik jadikan pagu. Waduh, direkam lagi. Aduh. Nggak usah gitu ya, Oke, Iya. Mas Bila, terkait yang tadi, yang materi khusus, nanti bisa lah kita obrolin di belakang ya, tentang yang media itu, karena itu menurutku cukup menarik buat dibahas. Itu basic, tapi orang kayak nggak kepikiran gitu. Oke. Yep. Sip. Terima kasih teman-teman waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.